Sosok Samuel dalam perobohan paksa rumah nenek Elina di Surabaya, hindari pengadilan karena boros. Kota Surabaya sempat geger setelah aksi anarkis sekelompok ormas yang melakukan pengusiran paksa dan perobohan rumah milik seorang lansia, Elina Widjajanti, 80. Kini, sosok di balik aksi tersebut, Samuel Ardi Kristanto, 44, resmi mengenakan baju tahanan. Samuel diduga kuat menjadi dalang utama di balik hancurnya rumah yang berlokasi di Jalan Duku Kuukan, Surabaya tersebut. Penangkapan ini menjadi angin segar bagi nenek Elina yang bersikeras bahwa ia tidak pernah menjual tanah tempat tinggalnya kepada siapapun. Samuel Ardi Kristanto akhirnya digelandang oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur pada Senin, 29 Desember 2025. Tiba di Mapolda Jatim sekitar pukul 14.15 WIB, Samuel terlihat sangat kontras dengan aksinya yang viral beberapa waktu lalu. Dengan tangan terborgol kabel ties, Samuel hanya bisa tertunduk lesu. Ia bungkam 1000 bahasa saat dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media yang sudah menunggunya. Direktur di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, menegaskan bahwa status perkara ini telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Alibi Samuel. Sebelum diringkus, Samuel sempat muncul melalui kanal media sosial pengacara M. Soleh untuk memberikan klarifikasi. Ia bersikukuh bahwa dirinya adalah pemilik sah rumah tersebut berdasarkan akta jual beli, AJB, dan surat petok D yang dibelinya dari seseorang bernama Elisa pada tahun 2014. Saya sudah membeli rumah itu sejak 2014. Saya sempat mempersilakan penghuni lama tinggal sampai dapat tempat baru. Namun, saat saya ingin menempati rumah tersebut untuk proses balik nama pada Agustus 2025, penghuni saat ini tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan sama sekali, jelas Samuel. Samuel bahkan berdalih telah menawarkan rumah pengganti di kawasan Jelidro, namun ditolak karena pihak nenek Elina disebutnya meminta kompensasi rumah di kawasan elit Geraha Family. Terkait aksi perobohan bangunan secara sepihak yang memicu kemarahan publik hingga wali kota Surabaya ikut turun tangan, Samuel akhirnya mengakui bahwa tindakannya melanggar prosedur hukum. Namun, alasannya sangat mengejutkan, yakni Samuel ingin jalan pintas. Jujur saja, kalau lewat pengadilan biayanya mahal dan makan waktu lama. Tapi saya tegaskan tidak ada kekerasan fisik saat pengosongan dilakukan. Saya siap bertanggung jawab secara hukum, pungkasnya dalam video klarifikasi tersebut. Ironisnya, kuasa hukum Samuel sendiri, Rasyafi, seolah mencuci tangan terkait aksi perobohan tersebut. Meski membenarkan kliennya memegang dokumen petok D dan AJB, ia mengaku sama sekali tidak dilibatkan atau dikoordinasikan saat aksi pengusiran paksa dan perobohan rumah itu berlangsung.